Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matis sihhati jismaniyah zahirul batinah. Wa sallallahu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumil qiyamah la rasula ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Maksudnya tapi ini tadi masuk ke yang sudah di fotokopi. Ini Bapak ambil semua mukorona ini, jadi jangan tersinggung nih. Jadi ini dalil ataupun rujukan Bapak persingkat, Bapak sistematiskan. Sistematiskan itu apa artinya? Dirangkai supaya lebih paham. Kalau dirangkai seperti ini kan ada soal, ada pertanyaan, kemudian ada jawaban. Itu belajar akidah jadi mudah. Jadi mudah, maka tadi ada wujud bilang Bapak itu kemudahan dari para ulama terdahulu untuk dipelajari. Bapak juga menyayangkan di sini tidak ada yang aktif yang gak hadir, yang sudah aktif menjadi salafinya ada di sini. Kalau ada ini pun Bapak merujuk juga. Kalau salafi yang disebut Wahabi itu rujukan akidahnya kitab Ushulus Salasah, 3 dasar dalam berakidah. Karena daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz ditahqiq disalah oleh Syekh Al-Utsaimin, maka orang-orang salafi yang disebut ulama Wahabi itu ulama rujukannya adalah pemilihan ya Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin. Kemana turunnya? Turunnya di Indonesia banyak, ada Ustaz Abdul Qadir Jawas, ada ahli sejarah Ustaz Khalid Basalamah, ada Ustaz yang janggutnya panjang itu ahli dalam tauhid juga, Syekh Sapi Kerja Basalamah, ada Ustaz Piranda, Ustaz Umar Mita. Itu rujukan-rujukan yang sarung kiri sarung kanan tawasul. Ya, tawasul itu pertengahan dari kata wasat. Ya, wasat, wasit, awusat itu pertengahan. Jadi kalau ada sarung kanan kiri bapak di tengah dulu. Ya, apa yang di tengah? Ambil kitab Ushulus Salasah, ambil kitab Tijan Al-Dharori. Ini ada kitab Tijan Al-Dharori. Kitabnya tipis. Orang salafi nggak suka ini. Orang yang nggak suka Ushulus Salasah, kita ambil rangkum semua. Ada di fotokopian ini. Bapak sudah merangkainya Suhuf Al-Hadis Amsuna Arba'atun Al-Aqidah. Ini ada 50 yang disebut dengan Amsuna Arba'at. Itu ada 50 tanya jawab. Ya, ini perujukannya semua Bapak rangkai supaya mempermudah. Ini nah, dulunya pengen di semua tulis pengen punya supaya belajar tauhid, belajar akidah singkat, padat, jelas, tidak menimbulkan perpecahan. Jadi ingat, hasil ngaji dari sini harus menambah wawasan, menambah takarub kepada Allah. Bukan pulang ngaji di rohis saling membid'ahkan. Bukan pulang kajian rohis saling menyalahkan. Ini dalilnya. Ini tauhid. Allah menciptakan kita untuk menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Jadi dalilnya adalah Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dalilnya juga mudah dihafal, gampang dicerna, jadi hujah, jadi alasan ketika ada yang nanya, kenapa Allah menciptakan kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami, kata Allah, menciptakan jin ya manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, tanpa dalam ayat yang lain la yusyriku bihi syai'an.
dan tidak menyebutkannya apapun dengan Allah. Ini ada hikmah. Wama dan tidak khalaqtu ya kami Allah menciptakan jin di sana. Nah, ini jin itu makhluk. Kenapa Pak makhluk? Karena kalau makhluk itu cirinya kalau dalam bahasa Arab ada alif lam, namanya isim. Kalau itu ada alif lam al-jinna. Al-jinna itu jin, itu makhluk. Sebut ternyata ini rangkaiannya luar biasa. Jin dulu baru manusia. Nah, ini membuktikan yang hidup tidak Allah sebutkan wama khalaqul qurba. Ya, tidak Allah ciptakan manusia purba, enggak. Ya, jadi Bapak sekarang nggak percaya adanya manusia purba. Nah, itu mungkin bentuknya jin. Jin itu kan fisiknya jelek, wajahnya buruk. Manusia purba gitu. Orang ataupun adanya keyakinan manusia awalnya dari monyet. Bahkan dari jin pun beda, karena Allah memisahkan lafaznya al-jinna wal insan, berarti beda. Kalau Allah menyebutkan dua makhluk berbeda, berarti bukan asal usulnya. Itu satu. Jadi kalau Allah mengatakan al-jin disebutkan di al-insan disebutkan, ya ini menunjukkan bahwa jin lebih hidup dulu sebelum pada manusia. Nah, percaya tidak kita boleh percaya kepada jin, harus. Ya nggak boleh menyembahnya. Ya, ya nggak boleh menyembahnya. Kalau kita menolak jin, kita harus menghapuskan jin dalam Quran, nggak bisa. Dalam Quran surat An-Nas, minaqid wan nas, karena nggak percaya sama jin, nggak dibaca jin. Minaqid wan nas nggak dibaca. Minaqid wan nas nggak bisa. Jadi minaqid wan nas itu jin itu ada. Ya, bahkan Allah abadikan dalam Quran apa? Surat Al-Jin. Ada dalam Quran surat Jin ada membahas hukum atau membahas asal mula jin, membahas jin itu seperti apa, ada namanya surat Al-Jin. Kita harus meyakini bahwa Allah pun menciptakan juga jin sebelum pada manusia. Jadi jin itu lebih dulu hidup daripada manusia. Nah, ketika Allah menciptakan jin diamanahi bumi dan seisinya, tapi ternyata jin juga nggak amanah. Maka kata Allah, ini ditafsirkannya tafsir bil ma'zur. Artinya tafsir bil ma'zur itu tafsir ayat dengan ayat. Tapi kalau tafsir lagi, tafsir ayat dengan akal. Bapak mengajarkan tafsir bil ma'zur. Tafsir ayat dengan ayat, Bapak tafsirkan dengan ayat, bukan dengan keinginan Bapak. Ditafsirkan sama ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah, ini Allah menunjukkan wa in qala. Wa in itu dalam ilmu bahasa Arab surat zaman, waktu, menunjukkan waktu. Wa in, dan ketika Allah berkata di hadapan malaikat, ya ikatikin nija'ilun, sudah menciptakan makhluk yang baru, khalifah. Khalifah itu dari kata khulafa, artinya pengganti. Siapa penggantinya? Dia Adam alaihissalam wa hiya sayyidati at-tawar. Ya, jadi dia ini ayat ditafsirkan sama ayat. Tafsirnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi Allah menciptakan makhluk baru di hadapan malaikat. Ya, khalifah. Ternyata malaikat pertemuan dulu sampaikan, malaikat protes. Kalau setan bukan lagi protes. Ikatis dulu li Adam fasajadu. Sujudlah kalian kepada Adam, kata Allah. Untuk sujud apa? Untuk sujud ya penghormatan, liihtiram. Bukan sujud liibadi. Bukan sujud untuk ibadah kepada Nabi Adam, tapi untuk sujud penghormatan. Karena Allah menciptakan Nabi Adam, saya hormat. Saya hormat. Setan nggak mau gunung sujud. Kenapa gunung sujud? Karena gunung itu nanti bisa terbang, bisa jalan ketika kiamat. Ya, lautan juga berbicara dalam hadis qudsi. Lautan dia harinya mengadu kepada Allah, ya Allah izinkanlah saya untuk menghancurkan manusia. Tapi kata Allah tahan. Ya, karena ada siapa? Ada juga Sayyid Quran yang mengadakan pengajian Quran. Biro Paril Masajidi yang mengadakan masjid. Tawil dari Islam, dan ada anak-anak Islam.
pun sujud kepada Nabi Adam. Semua makhluk hewan-hewan sujud. Illa iblis, iblis nggak mau. Iblis nggak mau, malaikat nanyanya ke Allah seolah-olah manusia nggak ada guna. Ya, kalau ataj'alu fiha, ya Allah kenapa nyiptakan fiha di sini domir kepada manusia? Di sana manusia dan orang kalau bahasa kita ya Allah nyiptakan jalani, nyiptakan budak. Kenapa? Malaikat sudah tahu sifat manusia. Di dunia hanya akan wajib sibuk fiha wayasbikut bima. Dia akan pasal ada sibuk pasal datang, dia akan membuat manusia manusia bakal rusak ya Allah, jangan bakal sibuk. Satu merusak, dua wayasbikut bima, saling bunuh. Maka para malaikat pun juga protes kembali sesudah mempertanyakan, wa nahnu ya Allah, kami ya Allah nusabbihu, mensucikanmu ya Allah, wa bihamdi, memujimu ya Allah, wa nuqaddisu, dan membersihkan nama-namamu. Malaikat kalau disuruh sujud sampai kiamat sujud. Maka malaikat tahu saya mau sujud, manusia mau melawan. Lapanya insan, ada insan, manusia itu bahasa Arabnya ada anas, ya ada al-uns, ada basyar. Derajat manusia yang paling bagus adalah basyar. Kalau manusia insan, anas, al-uns jadi basyar, maka derajatnya lebih tinggi daripada malaikat. Basyar itu sebutan Allah kepada manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Kenapa Pak Basyar lebih mulia daripada malaikat? Malaikat masa lagi wajar kami kasih hawa nafsu. Dia sudah malaikat yang jenisnya laki-laki. Allah berikan sehingga di sanalah titik kamu Allah memuliakan manusia. Basyar lebih mulia daripada malaikat karena manusia dikasih nafsu. Kalau dikasih nafsu tetap soleh, lebih mulia kamu daripada malaikat. Seperti itu. Jadi derajat manusia menjadi basyar dari insan, dari amus, dari anas, dikarenakan manusia diberi nafsu tapi tetap soleh, jadilah basyar. Tapi kalau manusia derajatnya basyar enggak, anas enggak, al-insan enggak, ya, al-us enggak, maka kata Quran lebih sesat. Hal an'am, seperti hewan ternak manusia, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak, bahkan lebih hina daripada babi. Naudzubillah. Inilah manusia. Manusia kalau mulia lebih daripada mereka, tapi kalau rendahnya lebih daripada hewan. Inilah ayat yang tadi Bapak sampaikan tafsirnya dari maksud. Jadi Bapak menafsirkan tidak dengan hawa nafsu, tidak menafsirkan dengan akal, tapi ditafsirkan dengan ayat. Tafsir pakai ayat Al-Baqarah ayat 30, tafsir pakai walaupun kalau Nabi ada di pertengahan surah Al-Baqarah. Jadi tidak menafsirkan dengan hawa nafsu, gitu ya. Jadi Allah menciptakan manusia sebelum jin, dan malaikat tahu sifat kita sebenarnya. Sifat kita kan seperti apa? Jadi tahu Allah yang menciptakan kita untuk apa? Jadi tahu sebelum kita ada jin, tahu malaikat kepada Allah bersoal. Akhirnya malaikat pun dihukum. Dihukumnya bukan diusir dari surga, tapi dihukumnya Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Kalau kita ibadah haji, tawaf, labbaik Allahumma labbaik. Kita doa tawaf dari Ka'bah, itu yang pertama kali tawaf malaikat. Di mana Pak dalilnya dalam kitab tafsir Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli disebutlah 2 jalan. Namanya tafsir Jalalain. Namanya 2 jalan, tafsir Jalalain. Disebutkan tuh muni Ka'bah, tawaf. Kita kalau ibadah haji bisa tawaf. Terpisah apa tidak? Tidak. Laki-laki perempuan dan hiji di sana. Sehingga di Mekah mazhabnya Imam Maliki tidak berpendapat batal bersentuhan dengan perempuan. Jadi kalau bersentuhan dengan perempuan itu tidak batal oleh Imam Maliki. Jadi itu. Karena lamun batal terbayang, coba kita kalau tawaf di Ka'bah antara dengan istri, bukan orang Afrika, bukan orang Libanon, katanya orang Libanon merancung bisa. Yang merancung ya Bangladesh, tidak ada lain kalau menciptakan kita dalam bab tauhid, dalam bab akidah, illa kecuali untuk beribadah kepada
Allah dan tidak menyekutukannya apapun dengan segala sesuatu. Ya, nanti muncul problemnya di mana Pak? Problemnya di tawasul. Ada yang orang suka tawasul pelantara dari kata wasola, yang pelantara disebut tawasul, yang wasilah itu pelantara. Tawasulnya gimana? Kalau orang sebab pagi ngadoa dia cuma ada tawasulnya ada ke Nabi, ada ke orang-orang soleh. Sebenarnya menurut Syaikhul Khatir tadi Al-Fatihah itu boleh dia pakai laga, ya, pakai doa. Kalau sakit, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Ada tawasul pakai doa sholawat. Ya sih, pagi-pagi ya terus. Mungkin tersebut. Jadi mana ya kalau ini mesin-mesin rumah sebelum maghrib sudah gitu, dari umat dari itu jadi suka ada, itu doa apa tibil kulub mahalul qiyam ya orang al-badru alaina itu dipakai tawasul dengan izin. Nah problemnya di tawasul boleh tidak kita mempelantarakan doa atau menyembah kepada orang soleh, itulah problemnya kan. Makanya tawasul itu ini kesimpulan dari Mas sedikit ya. Tawasul wasilah pelantara hanya boleh melalui orang-orang sekelas Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Dan tawasul yang paling baik adalah dengan asma'ul dengan asma'ul husna, karena diperintahkan dalam Quran wadarul asma'ul husna. Jadi kita berdoa dengan menyebutkan asma'ul husna, menyebutkan nama-nama Allah, ya, dengan pelantara asma'ul husna atau dengan pujian. Contoh Bapak lebih suka pakai tawasul. Apa tawasul? Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan alifin amal kabun wazilah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim. Itu tawasul. Tawasul dengan nama-nama Allah. Hamdan syakirin, ya, pujian bagi yang memiliki ataupun rasa syukur kami Allah kepada yang memiliki segala pujian. Ya alhamdulillah, ini pujian bagi kami yang memegang memberi nikmat. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu doa ataupun tawasul. Kalau tawasul yang itu umum, tapi kalau tawasul yang gak disukai sama di luar itu ya silakan ya salawat yang di luar kategori salawat salawat Ibrahim ya, kalau salawat Muhammad wa ali Muhammad itu di luar itu, karena dia itu banyak macam salawat, ada tibil qulub ya, kemudian ada Allahumma sholli salatan kami atau wasallim salam ini itu mengawai kalau untuk menggunakan hadis. Kita menggunakan hadis Allahumma sholli salatan kami atau wasallim salam mengawai ayo masuklah. Tapi dia ini salawat itu bagi warga Nahdien itu menolak santet ataupun bahaya, lalu segala sesuatu akan kalah sama salawat kami ya. Itu. Ada yang suka nggak usah, yang suka nggak? Itu saja. Kita minta biasa kami hadur yang masih panjang sebetulnya. Kalau belajar agama itu tidak akan selesai sampai akhir hayat. Belajar agama itu seperti segitiga kita balikkan. Segitiga diuikannya. Nah, kita belajar agama itu muncul mencos, alif-alifan, hijaiyah, diperdalam qiraat, diperdalam tajwid, diperdalam makhraj huruf, diperdalam bahasa Arab, diperdalam fikih, diperdalam ilmu hadis, diperdalam lugah. Jadi seperti ini awalnya mudah, hijaiyah, alif, ba, ta, kesananya diperdalam dalam sekali. Jadi yang mempelajari ilmu agama seperti segitiga di baliknya. Awalnya mudah, ke dalamnya luas. Ya itu sebagai gambaran. Bila semakin bertambah dekat dengan Allah. Yang kedua pertama wawasan ilmu yang baru. Jadi tidak pulang dari sini saling menyalahkan antara keluarga, saling menyalahkan dalam beda tata cara ubudiyah ibadah. Nanti kita gunakan saja ya. Gunakan yang ada perasaan hasad, saling mendengki ataupun ingin merasa paling benar dengan
kita hapuskan semua perasaan ingin benar, hapuskan perasaan hasad diri kepada orang lain, kita hapuskan. Ya, jadi hasil kajian ini harus ditekannya adalah menambah ilmu baru, semakin dekat kepada Allah, dan timbullah hati ini menjadi latif, menjadi lunak, atau menjadi mencintai semua kaum muslimin tanpa terkecuali sebagai tuntutan ataupun sebagai rasa perintah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian ini berkah, ya, kemudian kajian ini menambah ilmu dan terutama himmah itu cita-cita terbesar Bapak adalah kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah mengumpulkan kita semua dengan kaki kita ke atas sampai paling atas berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali semua keluarga kita yang sudah wafat, semua kita semua kumpulkan kembali di akhirat tetapi dalam keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan ba'amin, hamdan wajibun amin, hamdan ba'amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Warhamhum kama rabbayani shaghira. Warhamhum kama rabbayani shaghira. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وجنة مصرهم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اجعلنا بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا بحسن الخاتمة اللهم اجعلنا بحسن الخاتمة ولقاء ربي بجنة دار السلام ولقاء ربي بجنة دار السلام ولقاء ربي بجنة دار السلام. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن وسنة الفقهاء ومنها أخلاقها أنه زيادة التعلق بالله مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وطيباتنا وتمم تقصيرنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.